Ketika orang bilang pintu baja, wah pasti berat nih, Mhm mhm mhm. pasti kaku nih, Mhm. pasti kotak gitu Betul kan. betul betul. Bayangan Saya mereka adalah ngebayanginnya seperti itu. bayangin Oke. buat seperti pintu yang buat, Mhm. fire door, exit door, emergency door ya, Iya. ya kan. Nah Voltes ini enggak, Voltes ini tampilannya benar-benar seperti, pintu kayu. Apa Mhm. bedanya pintu bajanya Bapak sama yang lain? Itu kan tadi kalau katanya Pak John untuk, pintu ini berkarat itu ada kemungkinannya, tapi kan Mmm. ada beberapa lapis ya. Mhm. Mhm. Itu beberapa lapis ini untuk melindungi pintu ini berapa tahun? Jadi hari ini saya senang banget karena narasumber saya kali ini adalah orang yang sangat spesial dan narasumber saya kali ini adalah owner dari PT Jaya Bersama Saputra Perkasa. Siapa lagi kalau bukan Bapak Joni Effendi. Thank Halo you Priska, Bapak, terima kasih halo. sudah hadir di podcast kami Iya, Pak. saya yang thank you diundang ke sini. Oke, ini berarti spesial di pintu baja. Iya, Oke, khusus di pintu baja. oke. Ini dari tahun berapa Pak? Sebenarnya mulainya itu dari 2003, Oh, berarti 2003. sudah, Berapa ya, 20 22 something ya, tahun, 22 oke. tahun. Cuman pas 2003 itu saya mulainya, Mhm. start awalnya dari bengkel las. Nah, Mmm. kalau pintu bajunya sendiri 2014, Oh, oke, dari berawal bengkel las. bengkel las, betul. Oh, dulu punya bengkel berarti? Iya, punya bengkel. Oh, Nah, oke. kebetulan bengkel lasnya itu bikin Mhm pintu besi juga, mhm. cuman yang buat ruko. Oh, oke. Mhm. Jadi kerjasama sama, kontraktor arsitek gitu Iya, ya, masukin ke toko. awalnya? Oh, oke. Terus karena ngelihat ada peluang akhirnya ya udah coba bikin sendiri. Betul. Iya, terlihat Oh. peluang kan kalau ruko itu kan, Mhm. nggak semua orang punya ruko. Mmm. Nah, kalau sekalinya orang itu punya ruko, ya belinya cuma satu kan. Betul. Nah, kemudian di tahun 2014 saya dapat ini produk, pintu baja tapi Mhm. buat kamar gitu, Mmm. buat rumah. Sepertinya ini akan lebih banyak diserap sama, masyarakat gitu, Mmm. dan lebih sangat ngebantu jadi solusi buat Mhm. yang masalah yang ada. Oke, apa Mhm. bedanya pintu bajanya Bapak sama yang lain? Mmm, Kan mungkin yang lain sama-sama dari baja ya? oh bajanya, Iya pintu baja dengan pintu baja iya, apa comparison ya. spesialnya di tempat Bapak? Sebenarnya semuanya punya keunggulan Mmm. tersendiri ya. Nah, kalau produk itu nggak cuma hanya saya nggak fokus di produknya Mmm. ya, tapi lebih ke keseluruhan pelayanan kita ke Mmm. masyarakat. Mmm. Karena produk pintu baja ini kan sesuatu hal yang relatif baru Mmm. sebagai solusi buat Mmm. gantiin pintu konvensional. Mhm. Ya, setelah pintu konvensional banyak masalah, kemudian orang mulai cari alternatifnya apa. Ada yang dari plastik, ada Mmm. aluminium, ada, eee, dari macam-macam. Nah, kita menawarkan yang dari baja. Nah, Mmm. sebagai, produk solusi yang terbaru, Mhm. nah ini kita perlu, sangat dekat ke masyarakat. Jadi Mmm. pelayanannya nggak bisa cuma hanya, sales, jual, selesai, Mmm. gitu. Nah panjang, jadi kita mulai dari Mmm. marketingin, kita edukasi pasar, kemudian Mhm. kita mulai start selling, Mmm. kemudian sampai ujung kita delivery, sampai Mmm. ujungnya sampai customer service-nya. Mmm. Nah itu benar-benar harus benar-benar full semuanya kita bisa Mmm. layani. Oke, berarti sekarang udah kerja sama-sama berapa kontraktor, Pak? Kontraktor cukup banyak, banyak Oke, kontraktor 100 developer, lebih? ada Oh, ada sih. oke. Ya syukurnya untuk sampai sekarang, Mhm. ya, pintu baja ini sudah mulai, dikenal, ya Iya. sudah mulai jadi alternatif Mmm. gitu untuk di masyarakat. Oh, oke Mhm. oke. Terus kalau dari para penggunanya sendiri, pernah nggak kayak, ada testimoni gitu yang Mhm. paling berkesan buat Pak John dari Ah, pengguna setelah menggunakan pintu Fortress ini setelah berapa lama gitu? ya, yang bikin, kita senang ya, Mmm. itu kan gini, kita sangat happy kalau bisnis kita Mmm. jalan, Mmm. tapi bisnis ini juga bisa ngebantu orang kan. Mmm. Ya, itu yang bikin kita happy, jadi tambah semangat untuk, bisnisnya. Nah, Mmm. yang dari, saya juga sering ngobrol sama Mmm. customer itu, apa sih yang kenapa pilih pintu Mmm. Fortress? Kenapa, kenapa memilih ini dan apa setelah pemakaian apa? Mhm. Yang Sesuai dengan dirasain. harapannya Mhm nggak gitu kan. mhm. Nah, buat mereka adalah, sebenarnya yang dibeli itu bukan pintunya, Mmm. tapi rasa aman buat keluarganya. Betul.
Ketika Oh, mereka dari kan baja ya? mereka kerja Mmm, seharian, mmm, kemudian ngumpulin ngumpulin, keuangannya, mhm, dan buat siapa sih, buat orang-orang yang dicintai kan di rumah. betul. Nah, ini yang harus dijaga Mmm, keamanannya, dan mereka merasa setelah memakai Fortress merasa aman dan mmm, nyaman. Itu yang, eee, bikin tenang. oke. Tapi kalau pernah nggak ada komplain gitu Mhm. tentang penggunaannya? Komplain selalu ada lah, maksudnya Kalau baja itu di bisa berkarat setiap nggak sih, Pak? untuk baja bisa berkarat, Oh, bisa cuman kita berkarat? sudah pakai anti phosphorize supaya anti karat sebelum finishing-nya powder coating dan heat transfer printing. Jadi cukup banyak proses finishing-nya, Mmm, sehingga untuk karat, bisa sangat dikurangi, oke. minimal. Jadi kalau untuk, komplain sendiri itu pernah ada nggak? Selalu ada lah ya, semua Mmm, produk tuh sebagus apapun selalu ada komplainnya. mmm, Bisa komplainnya dari produknya, bisa mmm, komplain dari pemasangannya, bisa mmm, komplain dari pemakaiannya gitu. mmm, Bisa aja, selalu ada juga sih. Nah, mmm. mostly itu karena, pemakaian, Oh, ketidaktahuan pemakaian. Maka dari itu kita harus siapin teknisinya. oh, Ya oke. kadang itu udah, ya udah kita misal Jakarta untuk Jabodetabek, ya Mmm, sampai di Cikarang ada komplain kita harus dateng. mmm, Walaupun sampai di sana ternyata nggak ada masalah pintunya, mmm. cuman kuncinya aja kebalik, harusnya begini, harus dia masukinnya Oh, begini. oke, oke. Tapi itu kan customer experience yang harus kita Mhm, jaga kan. oke. Mhm, Itu kan tadi kalau katanya Pak John untuk, pintu ini berkarat itu ada kemungkinannya, tapi kan mhm, ada beberapa lapis ya. mhm, mhm. Itu beberapa lapis ini untuk melindungi pintu ini berapa tahun? Kita sangat, positif untuk sampai 20 tahun. Oh, oke. Iya, lebih dari 20 Cukup tahun lama bisa. ya berarti? Betul. Mmm, oke. Terus untuk tantangan terbesarnya sendiri, Mhm. ketika kita menawarkan kepada customer, itu apa saja, Pak? Tantangan utama adalah, si ini, masyarakat itu sudah terbiasa sama pintu konvensional. Mmm, Jadi untuk merubah paradigma baja untuk menggantikan pintu konvensional ini, itu mhm, sebuah tantangan. mmm, Ya seperti dulu, dulu atap itu menggunakan kayu, mmm, kemudian dirubah menjadi baja ringan. betul. Dan pas waktu dulu itu susah banget. Orang Mhm, sangat ragu sama baja ringan, bisa nggak runtuh, nggak apa, mhm, harus, sistemnya harus khusus, yang masang harus khusus, mhm, computerized juga gitu. Ya mhm. tapi kalau sekarang kayaknya Semuanya baja semuanya ringan. pakai baja ringan. Betul, betul, Tukang pun udah betul. bisa pasang pakai baja ringan, dan Betul, kalau nggak betul. pakai baja ringan malah aneh gitu. Iya, Nah, itu yang harus edukasi bertahap yang harus selalu dilakukan. iya. Itu tantangannya. Ini sama kayak saya kan ada rumah di Jogja kan. Mmm, Waktu itu ya karena rumah itu kan dari 95 oke. gitu, karena orang tua merit akhirnya beli rumah. Mhm. Terus kemarin itu sempet renovasi waktu pandemi, kayunya itu udah kayak dipletek gini udah langsung hancur Iya, gitu. iya, iya, iya. Iya, tapi kalau besi itu kan Betul, apalagi baja ringan itu kan udah lebih awet ini awet ya. kan, jadi nggak lapuk Iya, nggak lagi. lapuk Jadi lagi. banyak hal yang diselesaikan sama, Fortress ini. Jadi Mmm, yang lapuk juga, rayap juga, dari segi keamanan juga, mmm, juga dari segi, mmm, stabilitas, mmm, kualitasnya. mmm, Artinya gini, satu apartemen misalkan mmm, 50 lantai, satu lantainya isi 100, berapa misalkan 20 gitu ya, mmm, mungkin ada 1000 pintu. Nah kalau gunakan, pintu yang konvensional, itu kan masih alam banget. mmm, Jadi antara pintu ke 1, ke 100, ke 500, sama ke 1000 mungkin akan berbeda kualitasnya. mmm, Tapi kalau dengan Fortress kan dari, eee baja dan di-molding dan dibikin secara massal, jadi akan mmm, semua akan sama stabilitasnya. mmm, Jadi banyak banyak, pain-pain, masyarakat yang bisa diberesin. mmm. Tapi kalau dari segi estetiknya, Pak, Mhm, misalnya nih, kayak pintu ini deh, ini kan ada, eee, apa ya, lebih ada warna-warnanya betul, gitu kan. Kalau ini mhm. untuk estetiknya sendiri biasanya dikreasikannya seperti apa, Pak? Nah, Fortress ini, Mhm, kita sebutnya adalah pintu baja motif kayu. mhm. Ya, Oh, produknya oke. pintu baja motif kayu. Mhm, Tagline kita adalah paduan keamanan dengan mhm. keindahan motif urat kayu alami. Oh, oke. Jadi salah satu tantangan kita adalah Mhm, merubah paradigma orang, mhm. ketika orang bilang pintu baja, wah pasti berat nih, Mhm, mhm, mhm. pasti kaku nih. Mhm.
pasti kotak gitu Betul kan. betul betul. Ngebayangin Saya mereka adalah ngebayanginnya seperti itu. bayangin Oke. buat seperti pintu yang buat, Mhm. fire door, exit door, emergency door ya Iya. kan. Nah Fortress ini enggak, Fortress ini tampilannya benar-benar seperti, pintu kayu. Oh, oke. Jadi kita pun, tahun lalu kita, memecahkan rekor muri, 2 rekor Mmm. muri kita pecahkan. Mmm. Salah satunya adalah pintu baja dengan motif terbanyak di Indonesia. Jadi motifnya itu Mmm. dulu kemarin waktu kita pecahkan 187, sekarang ada Mhm. 200 lebih dah motifnya. Berbagai macam motif, dan berbagai macam warna. Mmm. Mau putih minimalis, hitam minimalis, mau Mmm. hitam doff, hitam karbon, warna, kayu yang agak keputihan, ada yang Mmm. kuning, ada yang merah, ada Mmm. ya sampai yang, warna marmer, Mmm. itu kita aplikasikan di pintu bajanya. Jadi Mmm. pilihannya banyak. Memang saya bikin, sebanyak pilihan supaya para desainer interior, para arsitek bisa menuangkan kreativitasnya. Oke oke. Berarti tetap bisa kayak pintu kayu ya, Sangat desainnya bisa bisa sangat bisa. macam-macam. Memang didesain untuk, pintu kamar kan. Jadi Mmm. dari sisi looks-nya, dari beratnya, itu Mmm. memang sama, Oh, beratnya juga beratnya sama? juga sama. Oh, cuman bahannya yang beda? Iya, Oke. pernah kisah satu event ya, Mhm. kita lakukan event di mall, Mhm. kita pajang itu, pintu Fortress-nya di Mhm. atriumnya. Mhm. Kemudian itu waktu awal-awal, Mhm. orang masih masih belum paham apa itu, Fortress dan apa itu pintu baja. Kita pajang di atrium mall, Mhm. ya saya kebetulan di Jogja, Ambarukmo waktu itu. Oh, oke oke. Kita lagi Di Amplas ya? di Ambarukmo ya? Ambarukmo Plaza Plaza, Sampah, iya 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 iya, betul. heeh. Nah saya di situ, kita udah pasang dan di day pertama hari pertama, "Kok ini nggak ada orang masuk ya? Mhm. Kenapa?" Gitu. Nggak masuknya di tempat Nggak Bapak aja iya atau iya, di semua pameran? di tempat saya cuman orang lewat Oh, aja. oke. Itu pameran ada bahan bangunan di Mhm. tengah-tengah itu, orang lewat-lewat aja. Saya kan perhatiin gitu, bahkan ngelirik pun enggak. Mhm. Mungkin dalam kepalanya, visitor ya, Mhm. "Ini ngapain pintu ada di sini?" Gitu. Kemudian di situ saya, terbersih ide, cuma simpel, kertas HVS, HVS-nya coba di-print, saya, baja, Mhm. baru ditempel di pintunya. Langsung sorenya rame banget. Karena orang pengen tahu. Pengen tahu Oh ini, oh ternyata ini baja gitu. iya iya Kalau iya. pas awalnya ini orang lewat, ini kenapa pintu kayu ada di sini, gitu Iya kan. Nanti ketika kita tulis bahwa ini baja, baru orang, iya. curious jadinya. Nah itu cukup ramai Betul dan betul. banyak sampai ngantri masuk ke booth-nya. Ya karena apa? Karena looks-nya itu sangat kayu banget. Jadi kalau hanya kita ngelihat nggak bisa bedain ya Iya, ini bisa kayu atau bedain. baja? Oke. Makanya kalau sekarang di event pun, ya saya sampai siapkan, yang itu yang saya baja dulu HVS sekarang dibuat lebih bagus dan kita tempelin magnet. Kadang Mmm. kita bikin games juga. Ya Mmm. supaya nunjukin ke orang bahwa ini baja nih, kalau buktinya nih magnet nempel loh. Kalau enggak Mmm. nggak dipikir bukan Oh, baja. oke. Berarti kayak pintu kulkas ya? Pintu kulkas kan magnetnya Bisa 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 tempel nempel. kan? Oh, Iya ini iya iya. berarti juga bisa? Bisa, karena baja kan, Oh, oke. gitu. Oke. Terus untuk pemasarannya sendiri nih, Ya, Pak, selain lewat, kerja sama arsitek-arsitek, ini biasanya yang make berarti hot leb sekarang lebih kebanyakan hotel mhm atau apartemen atau mhm. rumah Eee, target untuk market-nya? semua segmen kita kita, sasarin. Oh, Ya, yang kebanyakan pakai? yang kebanyakan pakai rumah, sekarang Mhm. masih rumah. Nah, rumah ini bisa ada yang bangun baru Mmm. maupun ada yang renovasi. Mmm. Itu ganti pintu kamar, pintu depan, pintu balkon, pintu Mmm. belakang, Mmm. Kalau harganya sendiri beda jauh nggak sih, Pak? sama Sama harganya sama? sama pintu kayu. Iya. Nah, pintu kayu juga kan bermacam-macam bahannya. Mhm. Ya beda kayunya akan Beda beda harganya, harganya. betul. Nah, problemnya saya sendiri yang pemain pintu nih, kalau kalau saya sendiri yang pemain pintu, kalau Mhm. lihat pintu kayu, suruh tebak ini kayu apa pun saya nggak tahu, Mmm. gitu. Nah, kalau baja, ya udah itu bajanya. Nah, Mmm. membuat lebih mahal atau enggak itu dari ketebalannya, dari fiturnya yang kasat mata kita bisa lihat, Mmm. gitu. Jadi lebih fair. Kalau, lebih tebal kan agak lebih berat sedikit. Ya, Mmm. terus, fitur-fiturnya lebih banyak lagi, Mmm. gitu. Nah, tapi kalau yang, setara, Mhm. ya, Fortress jauh lebih murah daripada Mmm. pintu konvensional. Oke. Dan Terus kita mhm. juga dengan ada 200, barang ini, Mhm. jadi mulai harga pintu itu mulai 1 juta Sepintu? satu pintu.
Itu udah sama yang pinggirannya itu, Pak? Iya, sudah sama kusennya, Iya. sudah sama handle-nya, sudah sama Oh, engselnya, sudah sama sampai baut pemasangan sudah ada, sudah finishing juga, tinggal pasang aja. itu udah termasuk ongkos pemasangan Ongkos kalau pemasangan kita pisah, oh bisa, pemasangan oke. kita pisah karena masangnya sangat gampang. Jadi, kalau kita masukin, kadang yang punya rumah punya tukang, Oh, oke ya oke, kan? Kenapa betul. harus double cost ke Betul tim kita gitu. Tapi betul. kalau misalnya nggak punya, kita siapkan isinya Mmm, sendiri gitu. Nah, kita mulai dari harga yang 1 jutaan sampai harga yang 50 jutaan ada. mmm. Setiap range harga itu ada. Nah, Yang tinggal membedakan diikut itu tadi ketebalan, sama ketebalannya. fitur, sama dimensi ukurannya. Oke. Terus Mhm. selain, pintu baja, Fortress ini ada produk lain nggak, Pak? Atau spesial di situ aja? Ya main kita di pintu baja. Mmm, Nah, selain pintu baja, kita juga ada penambahan produk. mmm, Yang terakhir lagi kita selalu dengar dari customer kan. mmm. Penambahan Customer bilang, produknya apa? contohnya, sekarang ini kita keluarkan adalah Fortress Smart Lock. Mmm, Fortress Smart Lock adalah pintu handle digital, mmm, ya supaya bisa masuk ke dalam pintu Fortress. mmm, Ya, ini adalah salah satu penambahan baru yang melengkapi. Ya, sehingga tagline kita sekarang adalah Smart Door, Smart Lock, Smart Life. Jadi mmm. pintunya sudah pintar, kuncinya Kuncinya pintar, pintar, ya hidupnya hidupnya jadi pintar. memudahkan kan. Iya iya iya. Sangat memudahkan, itu salah satunya. Ya, Mmm, hal lain lagi adalah saya punya brand namanya Meva. mmm, Nah, Meva ini adalah interior. mmm, Untuk interior dia, bahan PVC untuk, wall panel. oke Mhm, iya. oke. Jadi ada beberapa yang masih inline di building material. Mmm, oke. Nah, terus Pak, waktu ini kan udah cukup lama ya, 22 Mhm tahun mhm, berarti ya. mhm. Pernah nggak sih waktu pandemi Pandemi, deh kemarin, itu, projeknya akan tetap ada mhm. atau projeknya sempat berhenti, Pak? Eee, Sempat tertahan sih ya, maksudnya sempat berkurang, artian artian kan ada tukang-tukang yang dia nggak bisa kerja, tapi Mmm, masih ada juga yang masih bisa bekerja. pembangunan ada. Ada Oh, yang pulang nggak bisa balik lagi, ya pas waktu mmm, pandemi itu ada aja. Jadi, ada tantangannya di sana. Tapi mmm, satu hal lagi yang saya lihat adalah, eee, ini tantangan ini membikin kita jadi tambah solid. mmm, Ya, tambah solid. Jadi ketika pertama bagaimana ya, kita nggak bisa oke, pertama ketika ada Covid, apa yang saya lakukan adalah pertama saya langsung ngobrol sama tim, seluruh tim, termasuk bahwa tukangnya? ya, tim Oh, internal tim kita internal, Fortress, oke. ya. Karena kan mereka di tengah kegalauan kan, Mhm, ya. Yang saya bilang adalah nggak usah khawatir, nggak akan ada yang di pemotongan gaji, oke. dan nggak akan ada yang dipecat, di-PHK, nggak akan ada. Udah kerja aja yang tenangin. Ya, sehingga Mmm, ini membuat mereka jadi guyup, jadi mmm, sangat solid. mmm, Ya pertama tantangannya adalah gimana sales untuk datang ke toko-toko kan. mmm, Ya toko di waktu itu toko bangunan, mmm. ada yang tutup, ada yang masih buka tapi dikasih pakai kertas Mhm mika. Jadi kan mau mhm ngobrol mhm. sama owner Iya, toko kan susah susah, ya iya. gitu. Kalau Nah ketemu challenge-nya gini di rasanya situ. beda. Beda gitu. Iya, betul. Challenge-nya di situ. Kemudian ya mereka tapi masih fight untuk itu, masih keliling gitu. Mmm, Kemudian udah dapat PO-nya, kemudian ada apa namanya dulu yang penutupannya, pokoknya di jalan yang ditutup mmm, lah, nggak boleh jalan kan. mmm, Nah itu berganti, mmm, challenge-nya berarti di operasional bagaimana supaya kita tetap bisa kirim ini sampai ke toko atau ke rumah customer-nya kan. mmm. Ya itu, tapi serunya di situ sih, seru Terus banget. kalau menurut Pak John gimana caranya menciptakan sebuah tim yang solid dan, mereka bisa royal terhadap suatu perusahaan? Perusahaan. Mhm, Menurut saya satu yang pertama, eee, perusahaan ini dasarnya harus ada. mmm, Artinya dasarnya itu adalah biasanya sih kebawa dari owner-nya, mmm, owner yang membuat, fondasinya. Yaitu adalah dia harus punya budaya dan, value mmm, yang untuk diikutin sama seluruhnya. mmm, Nah kalau value-nya ini udah kena sama timnya, dia akan ikut, akan mmm, lebih mudah masuknya. mmm, Karena gini, semua tim kan ada yang dari luar kota, betul, dulu beda budaya, iya, budayanya, beda pendidikannya, latar belakangnya beda, bahkan sebelum masuk Lotus juga perusahaannya mmm, beda-beda. Nah, mereka kan bawa budaya masing-masing sendiri-sendiri kan. mmm, mhm, Nah, ini kalau kita perusahaan sudah punya budaya yang kuat, mhm, nah dan oke buat mereka, mereka akan menyatu. Yang mmm. menyatukan tim adalah budayanya, Mmm. Apa gitu. nilai yang paling penting dari seorang
karyawan menurut Bapak? Nilai, Iya, maksudnya nilai penting gimana? misalnya ada yang penting adalah integritas atau yang penting adalah performance. Kalau dari Pak John sendiri apa yang paling penting dilihat dari officer-nya? Ah, kalau buat saya, ya membuat sebuah value core perusahaan, Mhm, ya itu dari perjalanan hidup, mhm, dari apa yang penting buat kita. mhm, Nah, kemudian nanti akan diikuti sama, tim, sama karyawan. Nah, untuk di Votor sendiri kita punya budaya perkasa. mmm, Nah, P-nya itu positif. mmm, Jadi kita harus punya mhm, punya ambience yang positif gitu, mhm, yang menularkan satu sama lain kan. mhm, Ya, yang kedua antusias. Ya, mmm, setiap ada sesuatu harus antusias jalaninnya. mhm, Ya, melihat sebuah tantangan jadi sebuah kesempatan gitu. mmm, Jadi, ya ada tantangan nih, wah ini kesempatan kita untuk naik betul kelas lagi betul, kan. Itu siap. Yang ketiga adalah, reliable. Ya, seorang tim harus bisa diandalkan. mmm, Ya, dalam segala sesuatu, dalam sebuah kan masalah selalu ada ya. mmm, Ya tantangan itu selalu ada iya, kan. Nah, setiap ada tantangan ini harus bisa reliable. mmm, Ya, K-nya adalah, saya ambil dari Kaizen, ya terus meningkatkan diri, mau bagus, mau jelek tetap harus tingkatin diri. betul, Ya. Kemudian A-nya adalah advance. Advance itu kita lakukan 110% dari mmm, apa yang kita bisa. Extra mile terus. mmm, Itu yang bikin kita, scale up lagi scale mmm, up lagi scale up. Berapa Pak ya, S-nya adalah solid. mmm, Solid ini, perusahaan rasa keluarga, pimpinan rasa orang tua, mmm, dan teman rasa saudara, mmm, gitu. Kemudian terakhir adalah achievement. mmm, Achievement itu setelah kita, fight bersama-sama, kita memenangkan sesuatu hal, achieve sesuatu hal, kita rayakan sama-sama, gitu ya. mmm, Ya terdengarnya sih, simpel, cuman yang penting gimana menjalani ini ke sehari-harinya nih. mmm, Bahkan ya sampai di tim itu bukan hanya di kantor aja, mereka bawa ini ke rumah. mmm, Itu, jalanin sampai bener-bener jalanin. iya, Mhm. Itu oke. yang nyatuin sebenarnya sih, Iya, gitu. karena budaya itu penting sih, Penting. gitu. Misalnya kayak rumah aja beda keluarga, beda Iya budaya, iya 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 gitu. iya. Makanya kadang-kadang kalau ada pasangan yang dari beda budaya, Mhm. susah ini Nah nyatuinnya. nah kita sebagai orang tuanya kan harus Mhm, menyatukan ini semua mhm kan. mhm Ya kita mhm, harus punya budaya yang kuat. Ada satu 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 masa ya, satu satu titik ya, mhm, di mana kita cukup bertumbuh, mmm. kemudian kita hire hire kan, Tahun berapa ini, Pak? tahun sekitar 2020, Oke. 2020. Berarti, eee, pandemi itu 2020 kan? Maret kan? 2020 betul betul, 2020. Oke Dan itu pun kita masih bertumbuh sih, masih bertumbuh. oke. Nah, itu kita banyak, masuk ke invite tim-tim baru. Mmm, Sehingga jumlah tim yang lama dengan tim yang baru, banyakkan tim yang baru tuh. mmm, Tim yang baru lebih banyak. Nah, di situ saya harus ambil keputusan adalah harus ditekankan lagi tentang budaya ini, kalau enggak akan lebih banyak budaya luar daripada mmm, budaya dalam. Nah, itu kita seru, kita bikin games, ya kita mmm, kumpulin, kita bikin mmm, kayak kuis gitu, mmm, gitu. Kita, nama acara kita sebut adalah Seberapa Perkasa Kamu. mmm. Ya gambarnya saya lagi gini. Mhm. Buat lucu-lucu aja nih. Oke, terus Nah, pakai kaos ini basket iya yang yang pakai gini. kaos gini kan, kasih gini, kasih tato di sini foto Waduh. supaya gitu. Tujuannya di acara itu, ya kita saling-saling nilai, Mmm, ya. Ini seorang John ini positifnya 1 sampai 10 berapa, mmm, ya saling nilai dan kita nilai diri kita sendiri. mmm, Nah, nanti di ujungnya adalah kita lihat average penilaian dengan penilaian saya sendiri, mmm, ya. Kadang mungkin saya menilai diri saya, wah saya positifnya, 7 aja deh gitu kan. mmm, Ternyata teman-teman, nilai saya 10 gitu. Atau sebaliknya saya merasa saya 10, teman-teman mmm, nilainya 2, wah ada yang mmm, harus dibenerin. oke oke. Nah, lanjut, Pak. Mmm, Pernah nggak sih waktu susah pengen ganti bisnis? waktu susah pengen ganti Iya, bisnis. misalnya waktu ngebangun Mmm, gitu kan dari dulu misalnya bengkel las, mmm, terus, mau tentu kan approach orang nggak semudah itu ya, sampai mereka mau kerja sama, mhm mhm. gitu. Ya ya. Tadi ada yang sharing di podcast sebelumnya, pertama kali, dia bangun bisnis, dia bisnisnya ceiling, Mmm, gorden, kayak gitu. Dia kerja sama dengan arsitek, dia setiap hari targetnya presentasi 6 sampai 7 orang, mmm. gitu. Itu kan butuh Iya konsistensi yang iya iya, sangat-sangat berat ya. betul.
dan dia presentasi Senin sampai Minggu gitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri kan mungkin ada kesusahannya sendiri ya setiap perjuangan. Pernah nggak kepengen pindah bisnis aja deh gitu, capek gitu? Nggak pernah sih, Oh nggak pernah? nggak pernah terpikirkan dari awal sampai sekarang nggak pernah terpikirkan. Hmm, Karena, karena kita ya harus gini, ketika saya mau jual satu produk ke orang, hmm, ya hmm, kan sayanya harus yakin sama produknya ya. betul. Kalau nggak yakin sama produknya gimana saya bisa jual ke orang yang mau yakin sama produk ini Hmm, kan. Jadi yang pertama harus kita benar-benar yakin dulu produk ini bagus dan membantu orang banyak. hmm, Dan kalau saya sebagai customer saya akan beli ini, hmm, ya, karena sangat bermanfaat itu dulu kan. Nah belief itu harus ada di kitanya hmm, dan hal itu harus sangat kuat. Nah ketika kita sudah belief, ngejalanin ada tantangan ditolak customer lah gitu kan, barang terhambat lah atau hmm, apapun itu ya, komplain customer atau hmm, ditolak ditolak banyak lah. hmm, Mau sebutin 1000 juga ada gitu. hmm, Cuma apa sih yang oke. bikin kita masih terus Hmm, mau jalanin dan nggak berpikir untuk pindah hmm, ke bisnis yang lain atau produk hmm, yang lain lah? Ya karena saya sangat believe sama produknya. produknya. Jadi mau tantangan apapun hajar gitu. Hmm, Ya, itu yang paling penting. Gimana coba kita business owner, ya hmm, apalagi kita sebagai founder, hmm. ya sedikit ada tantangan kemudian gini, kayaknya bisnisnya salah ya kita ganti yang lain aja. Ini kapal mau dibawa kemana ini? Iya iya, betul betul Itu betul. yang modal utama sih dikasih dasar. Jadi belum Oke, pernah kepikiran. belum pernah. Berarti Mhm, setia terhadap iya. Corpres. Nah semua tantangannya juga, ya itu kan tadi value kita. Mhm, Ketika ada tantangan, nah ini adalah sebuah kesempatan kan. mmm, Gimana kalau tantangan ini kita bisa handle, orang lain nggak bisa handle, berarti kan saya satu level di atas, eee, mmm, e orang lain. mmm, Itu membuat saya lebih kuat lagi setiap harinya, mmm. gitu. Pernah nggak Pak, waktu melayani customer yang Mmm, udah deal gitu, ada nggak sih, sebuah kesalahan yang dilakukan sampai customer ini marah banget? ingatnya sih belum ada gitu, Belum ada belum ada berarti? belum ada. Oke, atau pernah nggak ada kesalahan di bidang misalnya marketing deh, Mmm, gitu. Marketing itu kan promosi kita mmm, biasanya disebut bakar duit ya, mhm. tapi ternyata habis bakar duit kok nggak ada hasilnya. Ya ya, itu semua proses kan, Mmm, itu semua proses. Mau dimarahin salah satunya, mmm, boncos itu kan, mmm. marketing boncos itu. Pernah, Eee, Pak? ya itu satu proses yang dijalanin. Mmm, Kalau saya mau jalanin, orang lain nggak mau berarti saya lebih unggul, mmm, gitu. Nah jangan ketika ada tantangan itu kemudian mikir, "Ah bisnisnya salah nih, mmm, kita ganti bisnis aja." Nah ganti bisnis yang lain jualan bakpao misalkan, emang nggak mmm, ada tantangannya? Banyak tantangannya juga, mmm, ya semua pasti ada tantangannya, tinggal mmm, willing-nya kita untuk itu. Ya satu cerita sih di operasional, mmm, ya operasional. Waktu awal, awal-awal mula, ini produk kan kita, masukin dari China, mmm. ya. Nah 2007 ya? 2014 ya, Oh 2014, 14 ya. oke. Nah saya 2014 umur berapa ya? Ya masih sangat muda lah Mmm, dan nggak punya pengalaman untuk itu kan, mmm, nggak punya pengalaman untuk itu. Eh, ya namanya aja udah pintu baja, mmm, steel door, mmm, nggak tahu cara import, ya masuk import aja. mmm, Waktu itu nekat saya pergi ke sana sendiri gitu, mmm, dan nggak bisa bahasa Mandarin juga gitu, mmm, itu ngobrolnya pakai Google Translate dan bahasa mmm, tubuh ya. Kemudian dengan, penuh harapan import mmm, import pertama. Karena ketidaktahuan kita nggak tahu jalur impornya seperti apa. mmm, Ya masuk-masuk aja gitu. mmm, Nah begitu masuk sampai kita tunggu 3 bulan. mmm, Setelah nunggu 3 bulan kita jalanin marketingnya, coba nawarin ke toko, online, mmm. offline kita jalanin gitu kan, sambil nunggu Hasilnya produknya. bagus? Begitu produknya nyampe, belum jualan, Mmm. pas dateng sampai, itu rusak semua, Emang nggak ada garansi ya, Pak, rusak kalau produk dari impor sana gitu? ya, karena handling-nya. Karena saya nggak tahu caranya kan, itu pengalaman Mmm, pertama saya. Uangnya adanya cuma di situ, segitu-segitunya. Dan itu mmm, juga, sebagian besar adalah pinjaman, gitu. Jadi benar-benar, wah itu gila banget waktu itu, pukulan, gila buat saya. nggak barangnya yang import itu kan dari luar masuk ke Indonesia Mhm ya? mhm, Itu nggak ada maksudnya nggak diprotek asuransi kan atau belum tahu. oh oke Saya masih belum belum terlalu paham caranya oke, dia gimana sih, ini dari China harus ke mana. Nah, mmm, sehingga terlalu banyak, loading unloading loading unloading ya karena mereka lihatnya itu pintunya baja, udah sembarangan aja diinjek lah, di apa, mmm, padahal udah ada tulisannya bahwa harus ditata seperti ini. oh oke, Nah,
itu terus? yang titik yang, tantangan tersulit waktu itu. Nah, kalau mau tadi yang Rusak Rizka itu bilang sampai kan, nggak bisa dipakai? bisa sebenarnya. Oh, Cuma kan nggak 100% elok gitu ya. mhm, Kita pengen kita share yang terbaik kan, gitu. Jadi kalau kalau tadi Priska bilang kalau mau nyerah itu titik yang saya nyerah harusnya. mmm, Ya, 2014. ya baru belum mulai juga, baru pertama Mmm, kali masukin kan. Itu saya punya alasan banyak untuk nyerah. Saya tanya 10 teman saya, 12 orang bilang, "Stop aja John, jangan diterusin lagi." mmm, Gitu. Tapi ya itu balik lagi saya punya belief bahwa ini produk bagus mmm, dan banyak orang perlu ini kok dan bisnisnya masih sangat besar. mmm, Udah, ya untuk itu jadi, persisten dan konsisten terus jalanin. Ya mmm, ada tantangan ya benerin, hadapin, mmm, benerin dan jalan. oke. Mhm, Terus kalau dari dunia properti sendiri, siapa iya. tokoh yang Bapak idolakan banget dan saya pengen bisnis saya sebesar dia deh suatu saat nanti? Properti ya, Mhm. Atau yang, tokoh-tokoh terkenal lainnya boleh, eee, yang jadi acuan bisnis Bapak tokoh sebagai untuk acuan jadi bisnis ya, perusahaannya sebesar dia gitu? mmm, belum pikiran sih, Oh, belum belum pikiran belum kepikiran. pikiran belum Oke, pikiran. apa rencana Bapak 5 sampai 10 tahun mendatang tentang Fortress ini? Apakah memperbanyak, Mmm, produk lain selain mhm, pintu? Karena mhm, kan mungkin yang dibuat dari baja bukan hanya pintu ya, mhm, gitu. Atau, mau buat produk lain atau mau fokusnya memperbanyak customer yang akan menggunakan pintu baja mhm. ini? Yang, next step-nya Mmm, adalah, Photos mau manufacture. mmm, Jadi dalam waktu dekat ya kita akan manufacture sendiri untuk produk ini. mmm. Jadi nggak bergantung sama, impor lagi. Oh, oke. Oke, nanti Jadi itu rencana satu manufacture-nya langkah, iya? ya kalau misalkan, lancar semua, Mmm, ya mungkin dalam waktu mungkin tahun depan atau mmm, kita tahun bisa, depan berarti. ya kalau artinya kalau itu bisa tercapai berarti Mhm, bab bab hidup, karir buat saya ya, buat mmm, saya pribadi, bab bab hidup karir saya dari bengkel las, kemudian, distributor, mhm, kemudian importir dan yang terakhir manufacture, mmm. ya sudah bisa jalanin, saya sangat happy di hidup, bersyukur. Iya, luar biasa ya perkembangannya ya, dari sebuah bengkel las Iya, sampai bisa sekarang ini. ya artinya kan kita, saya merasa gini, grateful bisa 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 diizinkan untuk ngalamin ini kan, Mmm, ngalamin satu persatu betul, persatu gitu. Itu, ya oke. bagus, Terus Pak terakhir, ya. kan, banyak ya orang-orang yang sekarang lagi digemborkan kan untuk berwirausaha sejak dini, Hmm, gitu. oke. Sejak sejak anak-anak yang Iya muda gitu iya, kan. Menurut Bapak lebih baik orang bekerja dulu mhm, atau buka usaha dulu gitu? mhm, Kalau mungkin kebanyakan orang kan, eee, yang saya tanya itu kan kalau papa mamanya kaya, ya udah buka aja gitu kan, bisnis mmm, aja karena kan kalau kenapa-kenapa kan ada backup-nya ya, topangannya gitu kan. Nah, tapi kan ada yang, eee, apa ya, memberikan pendapat bahwa, "Tapi kalau belum pernah kerja kan belum pernah tahu nih perjuangannya mmm. seperti apa." Kalau dari Pak John sendiri lebih baik mana, Pak? Mengenai prosesnya itu jalur jalur mau kerja dulu langsung usaha atau usaha dulu langsung kerja, buat saya pribadi itu sebuah, 2 jalan yang berbeda, Mmm, yang di sini enggak, ini salah, ini benar, ini benar, ini salah. Ya mmm, saya sendiri, saya, lulus SMA, mmm, saya nggak bisa merasakan bangku kuliah. Jadi langsung mmm. buka buka, eee bengkel las itu. Asli dari mana, Pak? Saya asli Bandung, Oh, asli Bandung. Bandung. Oh, Cuman sama kayak besarnya di mama saya. Surabaya, Oh, oke oke. sekolahnya di Surabaya. Oke. Jadi seumur hidup saya cuma bekerja dua dua kali umur hidup ini. Yang Mmm, satu saya kerja 3 bulan sebagai, mmm. debt collector di satu FMCG. Oke, debt collector, Debt collector betul ya. tukang nagih utang. Tukang nagih tukang nagih ke iya Tapi tukang nagih. tukang nagih utang galak-galak, Betul betul. Bapak sepertinya tidak terlihat Nggak galak. kelihatan ya? Iya, oke Karena oke. background dulu waktu sekolah, Heeh. saya, punya olahraga karate. Jadi habis lulus Oh, sekolah, yang saya ketika saya ngelamar, kan orang ngelamar pakai S1, saya kan iya nggak punya ijazah iya, S1. jadi Yang saya ijazah punya karate? itulah piagam-piagam masukin aja. Oh, oke. Akhirnya dilihat, ya udahlah cocok jadi debt collector masuk jadi. Iya ya, cocok kalau bisa karate, debt collector ada sambungannya Iya, ini. itu jadi bawa Oke. saya ke sana. Di 3 bulan saya kerja di sana, kemudian, nah selama 6 bulan lagi saya kerja di, orang tua angkat saya di Bandung. Mmm, Itu, orang tua angkat saya dia yang pabrik folding gate ini. Kemudian pabrik apa? folding gate Oh, pintu pintu tadi.
Oh, pintu oke yang buat oke. bengkel las. Dari sana 6 bulan 6 bulan kemudian saya, buka bengkel las, Mmm, gitu. Jadi kalau dilihat kerja adalah di 3 bulan dan 6 bulan, mmm, ya which is nggak ada pengalaman pengalaman terlalu yang banyak kan iya, di situ kan. Tapi, kemudian bikin usaha juga bisa juga jalur mmm, itu. Ya banyak juga yang sekolah habis habis lulus kemudian, kerja dulu ke sini, kerja dulu sini, itu juga satu jalur yang bisa dikerjakan. mmm, Jadi setiap orang akan berbeda, dari mmm, pengalaman, dari background, yang utama dari, diri sendirinya. mmm, Diri sendirinya itu gimana sih saya ini orang yang seperti apa, disesuaikan. mmm, Ya kalau saya, supaya saya mau tahu banyak hal, saya harus kerja dulu, mmm, ya jalanin kerja dulu, gitu. Tapi mmm. kalau misalnya mau kerja buat apa? Mau dapat pengetahuan, pengalaman. Oh ini bisa didapat dari orang tua, atau, punya punya, privilege dari Mmm, orang tua ada, atau dari rekanan itu, ya. mmm. Atau bisa apalagi sekarang anak-anak muda, ya orang bilang katanya generasi stroberi gitu ya. Mmm. Saya rasa enggak sih. Anak Oh, muda sekarang sekarang bukan generasi strawberry menurut Bapak? enggak buat saya. Anak muda sekarang keren-keren, Mmm, keren banget. Sekarang mau cari pengalaman ini, pengetahuan ini, sekarang gampang banget di iya, YouTube dan di apa kan. ada ChatGPT. Iya. Kalau dibilang anak muda sekarang kayak generasi strawberry, buat saya terlalu judgement ya. Ya Mmm, karena setiap generasi ya, biar saya dulu sama papa mmm, papa saya, sama kan "Lu nakal sih John, mmm, dulu zaman papa nggak begini." Ya mmm, kan? iya iya, Sekarang kalau saya tanya lagi ke kakek saya, "Papa dulu gimana?" Sama juga ngomongnya, iya "Papa betul, nakal." Dulu kakek saya bisa itu turun-menurun akan betul seperti itu. betul, jawabannya selalu sama ya. Jawabannya sama, cuma ganti Bapak saya namanya dulu juga, mungkin sekarang generasi strawberry, mungkin dulu iya generasi buah lainnya gitu iya, kan. mangga. Ya, tapi istilahnya Oke, banyak banyak, banyak hal yang bisa mempercepat akselerasi, untuk belajar, untuk menguasai sesuatu di mmm, anak muda sekarang. Lu lihat anak-anak muda sekarang, mau belajar apa AI cepet jagonya, iya betul. ya mau belajar apa cepet, mereka mau apapun cepet jagonya. Tapi sedihnya Mmm, kayak sekarang misalnya edit video kan mmm, udah bisa pakai AI ya. iya iya, Jadi kayak mereka misalnya mereka ambil SMK di kafe nih, mmm, kan, karena sekarang pakai aplikasi aja udah bisa udah langsung bisa. masuk masuk masuk, kayak jadi kurang Nggak berguna kepakai gitu. gitu. Iya, Kepakelah maksud saya. Masih kepakelah, kan mhm, AI juga harus ada orang yang iya lu iya mau bikin prompting juga harus punya, iya, untuk yang ya ngaturnya, kan, harus betul punya, betul. ini. Kalau suruh saya bikin prompt sama suruh orang desain bikin prompt, dia kan lebih tahu. Mhm, Misalkan dia bikin bikin sebuah produk, ya light-nya harus dari mana, sisi mana harus diambil, teksturnya harus gimana, mhm, ya background-nya harus apa, kan mereka orang di cafe jauh lebih jago mhm, daripada saya nggak ngerti, cuma taunya foto, ya foto aja gitu kan. mhm, Pasti lebih banding. Tinggal tinggal mau nggak kita scale up lagi apa yang kita dulu belajar di mmm, cafe contohnya, sama sekarang ada AI. mmm, Bisa supaya bisa di-blend lagi maksimal. enggak? Ya contohnya tim saya sekarang juga di kantor, saya lihat AI keren. Mmm, Tapi buat saya sekarang umur 43 untuk belajar AI lagi, kayaknya berat udah ya. banyak hal yang harus pengen sih, tapi banyak Iya hal yang harus, dipelajari, iya, diberesin lagi kan. mhm mhm, Nah saya pengen tim saya tapi bisa. mmm, Nah kemudian cari siapa yang jago AI di sini sih. mmm, Ya kemudian diundang untuk, mentoring tim. Nah sekarang tim bisa lakukan keren banget mmm, sih AI. Kemudian waktu, AI kita implementasi AI, apakah tim marketing kita, konten kita khawatir kalau akan digantikan sama AI? mmm, Kemudian mereka akan di-layoff? mmm, Enggak loh, mmm, enggak. Tapi produktivitas yang lagi tambah banyak kan, bukan orangnya mmm, dikurangi. Artinya mmm, kalau produktivitasnya tambah, orang yang lu kurangin sama aja. mmm, Ya tapi kalau orangnya kita keep, orangnya segini, ditambahin produktivitas kali kali 10 semua kan jadi mmm, banyak banget hasil yang betul mereka betul, capai. Ya, oke, itulah cara growth-nya jadi eksponensial jadinya. mmm, oke. Terus apa, pesan terakhir misalnya Mhm, dari Pak John, ya, sekarang yang sudah sukses, kepada anak-anak muda yang baru mau mulai berbisnis? baru mulai berbisnis Iya, lagi. misalnya mereka lagi PHK gitu ya, sekarang kan Mhm, banyak yang sedang ada PHK di mana-mana mmm, gitu, terus mereka mau melamar kerja juga sekarang mmm, susah gitu kan. Terus, ya udahlah karena hidup harus selalu berjalan, mereka akhirnya milih, "Oke lah buka bisnis aja," gitu. mmm, Tapi kan buka bisnis itu tidak semudah yang terlihat iya kan. iya iya, Nah, mungkin dari Bapak ada saran bagi para pebisnis ini mmm, supaya mereka bisa
bertahan, bisa survive dalam bisnisnya masing-masing? Yang pertama harus kenalin diri sendiri dulu. Hmm. Kalau, gini, zaman sekarang ini kita bisa nggak zaman sekarang, setiap juga, kita bisa memilih kok jalur mana, jalur, profesional atau jalur entrepreneur. Kita bisa pilih dan dua ini nggak entrepreneur lebih bagus dari profesional. Sekarang banyak profesional juga luar biasa, CEO luar biasa. Ya, itu sebuah jalur karir yang bagus juga. Tapi yang penting ada kenalin dulu, saya di mana cocoknya. Betul, karena Nah, Bapak setuju nggak, mhm, semua orang bisa jadi pebisnis? belum bisa semua orang bisa. Hmm. Cuman mau nggak? Hmm. Karena ketika lu, "Oke saya mau jadi entrepreneur," Hmm. ya itu satu hal dunia yang berbeda. Hmm. Ya, kita harus gila-gilaan di situ. Hmm. Ya, apalagi awal-awal merintis, itu bisa satu hari cuma tidur 4 jam. Hmm. Dalam waktu jangan kalau cuma begadang satu malam nggak apa-apa. Bergadang bisa dalam waktu berbulan-bulan, gitu. Nah, punya nggak rasa itu? Punya nggak willing untuk ke sana? Nah, itu yang belum tentu semua orang punya. Tapi semua orang bisa jadi entrepreneur, tapi mau bayar harga nggak untuk jalanin itu? Sampai sukses. Itu yang penting. Oke. Dan kita nggak tahu berapa lama kan. Hmm. Ya kita terus berusaha, tapi nggak tahu berapa lama ini akan berhasil ya. Tapi mau willing terus jalanin itu endurance-nya cukup panjang. Berarti secara mentalnya dia harus tahan banting, harus konsisten, harus persisten. Itu dulu kita dalamin di hidup ini. Pernah nggak sih dalam contoh saya umur 25 misalkan, pernah nggak sih dalam waktu umur 25 saya melakukan suatu hal yang gila-gilaan? Maksudnya dari 0 sampai 25? Iya. Oke. Ya dalam hal di sekolah misalkan gitu kan. Ya contoh saya misalkan suka apa, suka basket misalkan. Ya panas-panas main basket mau nggak sih? Ya orang yang nggak suka basket boro-boro kena panas di pinggir gitu kan. Iya. Nggak mau gitu loh. Iya. Yang orang yang suka basket, suka bola gitu kan, diajak ke lapangan, dia bisa dari pulang sekolah sampai sore. Sampai malam lagi. Sampai malam lagi ya. Itu Iya. udah kenapa? Karena passion-nya dia ada di sana. Sehingga dia menaruh passion-nya itu di situ. Ya. Jadi tantangan panas, hujan, tantangan apa, dia lewat tuh. Dengan senang dia jalaninnya. Nah, pernah nggak di dalam apalagi kalau sudah masuk ke atlet, ya masuk ke atlet, dia kan lebih dalam lagi mungkin Lebih orang lain tertib ya? seminggu 2 kali latihan, ya kalau udah atlet bisa sehari 3 kali tuh, latihan terus-terusan. Nah itu, dilihat ya nanti ketika ada, "Oh saya pernah lakuin ini dan saya bisa." Itu salah satu modal untuk jadi entrepreneur. Karena harus gila-gilaan gitu. Saat pertama dia harus jalanin ini supaya bisa berjalan. Kedua setelah ini berjalan dia akan merekrut kan. Rekrut tim yang semua tim ini dia akan menggantungkan mimpinya kepada kita. Iya. Gitu. Apa kabar kalau yang tadi gitu kan, bisnisnya lagi udah orang bergantung kemudian kayaknya ganti bisnis aja yuk. Itu kacau gitu. Oke, baik. Terima kasih Thank Bapak you atas sekali sharing-nya. lagi. Saya yakin saya sudah banyak belajar kali ini juga dan Sama-sama. saya yakin juga yang ngedenger pasti akan sangat belajar banyak dari sharing-nya Bapak. Thank you. Terima kasih. Thank you.